Halo semua, selamat tahun baru. Oke, untuk build ID yang pertama untuk tahun 2021 ini, macam biasa saya akan sentiasa buat build idea yang murah lah. Sebab kalau tengok community Anta Gaming, tengok community dalam Discord, kebanyakan semuanya mau cari yang murah lah. So, untuk build idea nih, biasanya kalau saya buat build idea kan mesti saya akan buat untuk yang ada stok saja dan ada dijual di sama ada di online atau di kedai. So untuk build idea ini memang saya hanya pilih yang ada saja. Yang ada yang kita boleh beli sekarang. Siapa-siapa yang mau beli masa video ini kena publish, semua parts hardware yang saya pilih ini boleh dibeli. Oke, saya tidak mau buang masa. Kita terus kepada hardware pilihan. Macam biasa saya memang sudah pilih sedia, tengok cek mana yang lebih murah, mana yang ada stok lah. Oke, untuk CPU saya pilih ini Intel Pentium Gold G6400 prosesor. Ini adalah prosesor untuk Intel yang terbaru lah. Memang ini dalam golongan Intel CPU generasi yang ke-10. Sebab dia punya soket adalah untuk Intel generasi yang ke-10 punya. Saya pilih ini yang paling murah. Kalau kamu tanya kenapa saya pilih Intel, Ryzen memang tidak. Yang budget untuk Ryzen sekarang memang tidak. Kalau kita tengok dia punya spek, juga. Kalau untuk permulaan, untuk main game macam yang, iyalah semua saya nampak sekarang semua biasanya main Dota, CSGO, PUBG Lite. Nah, ini memang boleh pakai. Memang ini dia mampu untuk handle lah. Yang penting kita pay sama graphic card yang sesuai juga lah. Kalau kita tengok sini, dia cuma ada base clock saja, yaitu 4.0 GHz tinggi nih. Yang begini memang tinggi. Dia ada 2 core, 4 thread. So means kalau ada 4 threads, means dia kira 4 core lah tuh. Secara virtually dia ada 4 lah. So untuk permulaan Sebab kalau kita tengok motherboard yang saya pilih, Asus Prime H410M. Yang motherboard ni dia bukan saja boleh muat yang Intel Pentium Gold ni, tapi i3 10 generation, i5 10 generation pun boleh, i7 10 generation pun boleh. Tapi untuk motherboard ini setekat i5 10 generation boleh lah. Bukan tidak boleh tu i7. Sebab kalau kita tengok dia punya spek kan. Spek dia bagus. Dia memang pakai soket yang untuk Intel 10 generation. Dia boleh support sampai 2933 MHz. Kalau untuk RAM, max capacity dia 64 GB. Kalau kita tengok sini dia memang boleh support i9, i7. Tapi cuma itulah. Memang yang motherboard macam begini, kalau kita masuk yang prosesor begini, ini bukan prosesor yang tidak overclock punya. Contoh macam i7 10700 yang tidak K itu, yang tidak boleh overclock punya lah. Memang juga boleh. Kalau tidak boleh, kenapa pula dia letak CPU support sini kan? Kalau kita tengok sini i3, i5, semua dia bagi masuk sini. Memang dia letak ini K. Macam contoh yang saya cakap tadi itu kan yang ini. Tapi ini kalau untuk pilih motherboard ni, kamu masuk yang ini kan memang tidak boleh overclock punya. Motherboard ni tidak mampu untuk overclock. Kalau untuk mau overclock, pilih motherboard B460 dan ke atas. Tapi ini budget. Kalau budget build, mustahil kita akan pilih ini. Kan? Yang seterusnya, graphic card. Ini yang selalu saya cakap. Selalu banyak saya inform dengan member-member dalam Discord ataupun di YouTube kan. Graphic card GT 1030. Ini GT 1030 sebenarnya bukan untuk gaming. Tapi kenapa dia boleh pakai juga sedikit untuk gaming? Sebab biasa kalau saya buat budget PC mesti kena pilih yang ini kan, Ryzen 3 3200G. Orang ingat ini gaming. Tapi sebenarnya graphic card Vega 8, kita tengok sini Vega 8 ini, graphic card Vega 8 ini lebih lemah daripada GT 1030. GT 1030 jauh lebih power daripada Vega 8. Kecuali Vega 11. Vega 11 memang dorang setanding lah. GT 1030 dia setanding dengan Vega 11. Tapi kalau Vega 8 memang GT 1030 lebih kuat, lebih power lah. Performance dia lebih baik. Itu sebab dia ada mahal sikit. Itulah kenapa kalau ada orang yang budget PC, dia bilang kan budget gaming PC pakai yang ini, Vega 8. Ya boleh juga. Ini GTA 5 boleh main, CSGO boleh main, PUBG boleh main, PUBG Lite lah. Apalagi itu Fortnite boleh main. Yang semua yang basic punya game boleh main. Apalagi yang ini pun boleh. Ini lagi power daripada Vega 8. So itu sebab saya pilih yang ini. Kalau saya pilih itu GTX 1650 lah, paling rendah pun saya pilih GTX 1650. Itu memang lebih power daripada ini, cuma dia tidak sesuai pair dengan yang ini punya CPU. Ini tidak cukup kuat. Itu GTX 1650 akan bottleneck, so akan rugi lah. Boleh pakai tapi akan bottleneck sedikit lah.
Sebenarnya tidak kisah juga itu, kita pair sama ini pun boleh. Sebab dia lebih power daripada yang inilah. Sebab bottleneck dia pun tidak juga terlampau tinggi. Tapi at least kalau kita pair GTX 1650 dengan yang ini, dia punya FPS kalau main game lebih tinggi daripada kita pair dengan yang inilah. Tapi ini untuk permulaan punya lah. Ini untuk permulaan punya PC. So memang mau pilih mana yang lebih budget, sebab biasanya PC memang semua kita boleh upgrade, yang penting kita pilih motherboard saja. So saya pilih yang inilah. Ini saya inform saja, bukan gaming graphic card tapi boleh pakai. Oke, sebab dia lebih kuat daripada graphic card yang ada di sini. Alright, next RAM. Untuk RAM saya pilih ini EPS 8GB 2666 MHz DDR4 RAM. Ini yang paling murah nih EPS nih. Ini bagus nih. Tidak semestinya murah begini tidak bagus. Ini oke nih. So inilah pilih yang ini. Cantik juga walaupun basic punya saja. 8GB cukup kalau untuk gaming saja. Oke. Alright, next itu storage. Untuk storage saya pilih yang ini Kingston 240GB SATA SSD. Tengok murah sudah. Harga dia pun tidak mahal. Itu sebab saya pilih 240GB supaya dia at least besar sedikit. Banyak lagi tak boleh install game. Alright. Oke, next power supply. Untuk build nih kita pakai 450-500 watt pun boleh. Untuk build nih saya pilih ini Cooler Master Elite 500 watt power supply. Yang ini bukan 80 plus. Biasanya saya memang selalu pilih 80 plus. Tapi untuk build nih, kalau kita mau pilih yang bukan 80 plus, kita pilih yang branded supaya dia oke. Inilah begini nih, kalau kita betul-betul mau budget, pilih yang branded. Cooler Master memang famous di Malaysia, memang banyak jual Cooler Master. Tapi tidak semestinya branded ataupun yang mahal-mahal itu tidak akan rusak. Mahal-mahal pun memang akan pandai rusak punya. Murah pun akan pandai rusak. Ada juga yang tahan lama. Oke, so inilah murah sedikit, 500 watt cukup. Alright, untuk casing, biasa casing memang casing sebenarnya kita tidak perlu lah pilih yang terlalu mahal kalau untuk permulaan. Tapi biasalah, walau macam mana pun ramai yang mau casing yang ada lampu. At least ada lampu supaya nampak cantik tuh casing kan. Tapi bagi saya personally, saya lebih suka yang hardware itu cantik, supaya dia lebih power. Cantik maksud saya tuh hardware itu lebih power, lebih bagus daripada cantik itu casing. Kecuali kita memang ada budget lah, itu tidak perlu cakap lah kan. Saya pilih inilah, ini ada stok Mageddon. Mageddon saya pernah pakai sendiri, memang budget casing kita jangan expect banyak lah. Memang ini di depan nih memang ada lampu nih, tapi ini yang tidak ada kipas punya lah. Maksud saya ada tidak bagi kipas di belakang free lah. Tapi kipas murah saya 20-30 ringgit kalau kita mau tambah. Ini kita tidak pakai kipas pun oke juga untuk sementara, sebab CPU ada kipas, power supply pun ada kipas. Untuk permulaan kita tidak perlu kipas pun oke, tapi kita mau add on mungkin cari online, cari yang murah-murah punya kipas pun oke juga tuh. Oke. Alright. Kalau kita tengok jumlah keseluruhan, kita add semua. Ini satu, power supply, CPU, storage, GT 1030 tadi graphic card. Ada juga saya pilih yang lain. Alamak, sudah habis sudah yang ini. Ini tidak boleh pilih sudah. Jadi kita terpaksa cari yang lain nih. Ini berapa? 399. Saya rasa ini kita pilih yang inilah. Kalau begitu kita pilih yang ini supaya kita tidak perlu banyak buang masa lagi, sebab ini masih ada in stock. Tadi 255, ini 259, bukan yang ini tuh. Ini yang kita pilih. 55 ada murah sedikit lah. CPU, motherboard. Yang tadi saya explain pasal yang ini kan. Kalau dia punya chipset sama, dia sama. Oke, kita tidak perlu risau lah. Asal dia punya chipset sama, semua sama. Dia punya spek sama, dia punya apa yang dia support tuh sama. Kalau kita tengok itu casing yang tadi pun ini ATX. Kalau ini ATX, oke, ini ATX min ini boleh masuk lah. So ini kita pilih yang inilah tadi. So memang ada perubahan harga sedikit. Kalau kita tengok, kita refresh dulu. Tengok casing, PSU, storage, graphic card, motherboard, RAM, sama CPU. Oke, ngam. So dia punya price semua yang ini. Ini kita tidak perlu tengok dulu sebab kita memang tinggal di tempat yang berbeza. Oke, yang selalu saya tidak mention sini, yang ini nih kan, dia masih belum termasuk Windows 10. Oke, so ini memang kalau kamu beli, satu-satu kamu pasang sendiri, memang kamu kena install Windows 10 yang bukan license punya. Boleh install, tapi memang banyak fungsi yang kamu tidak boleh pakai. Ada feature yang kita tidak boleh pakai kalau tidak activated to Windows, tapi kita main game boleh. So ini harga raw lah, raw punya harga. Oke.
So murah saja kan? 1.375. Oke. Alright. Kalau kamu yang sampai di sini, kalau ada yang di Sabah dan Sarawak mau beli yang begini punya spek, kalau ada di antara kamu yang ada join Discord channel, Discord server untuk Anta Gaming punya, Anta Gaming sudah ada business partner lah dengan lokal yang boleh supply dan jual ini semua hardware yang saya pilih ini. Tidak semestinya brand itu sama. Anta Gaming boleh supply ini untuk yang di Sabah, di Sarawak sahaja. Kalau yang di Semenanjung dan di mana di Indonesia adalah lebih baik kamu beli yang kedai yang berdekatan dengan kamu, lokal di sana sebab lebih murah. Oke? So itu untuk info lah. Siapa yang nampak video ini sampai di sini, kalau kamu rasa mau cari, kamu yang tinggal di Sabah ke Sarawak kan, kamu boleh join kami punya Discord channel, Discord server, dan kami boleh tolong lah kalau kita mau cari PC atau buat gaming PC. Bukan yang budget saja, yang high end pun kami buat juga. Kami boleh provide lah dan bagi kita price yang bagus juga. Sama dengan kedai punya price, oke? Oke, kalau ada apa-apa soalan dan pertanyaan tentang build ni, apa-apalah, kamu boleh tanya dan komen di bawah lah. Kalau kamu mau cepat kena reply, memang kamu perlu komen di sini ataupun kamu join kami punya Discord channel, memang cepat akan kena reply, oke? Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.